Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Maulidia dengan NPM 220010811899, kelas manajemen keuangan 1M6. Di sini saya akan memaparkan tentang penerapan manajemen persediaan pada UMKM Depot Rizky. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Bastomi, STMM. Untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai profil usaha. Nama usaha Depot Rizky berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 33, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Depot Rizky merupakan salah satu UMKM di Kepanjen yang bergerak di bidang usaha rumah makan. Depot ini menyediakan berbagai makanan seperti bakso, mie ayam, bakmi, nasi goreng, ayam bakar. Selain menyediakan makanan, depot ini juga menyediakan minuman seperti jus buah, es teh, es jeruk, Joshua, dan lain-lain. Usaha ini dimiliki oleh Bumia dan sudah berdiri sejak tahun 2009 dan saat ini memiliki 2 karyawan. Selanjutnya penjelasan. UMKM ini menerapkan manajemen persediaan masih dengan cara yang tradisional, yaitu melakukan pembelian bahan baku hanya ketika kehabisan bahan baku. Dan untuk mengetahui jumlah bahan baku yang tersedia, mereka melakukan pencatatan rutin, yaitu setiap keluar dan masuknya bahan baku, mereka catat, sehingga saat melakukan belanja, mereka hanya membeli bahan baku yang sudah habis saja. Mereka melakukan belanja rutin setiap hari, namun itu hanya untuk membeli bahan baku yang sudah habis. Untuk belanja bahan baku pokok, mereka melakukan 2 atau 3 hari sekali. Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu karyawan, dapat diketahui data yang diperoleh untuk menghitung EOQ, safety stock, dan reorder point, khususnya saat pembuatan bakso, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, daging. Setiap kali pembelian, mereka membeli daging sebanyak 3 kg untuk pembuatan bakso. Yang kedua, karena mereka belanja langsung tanpa memesan, jadi untuk lead time-nya hanya 1 hari. Yang ketiga, frekuensi pemesanan dalam setahun, di sini 1 tahun dihitung 360 hari. Jadi 120 kali karena mereka belanja selama 3 hari sekali. Yang keempat, biaya pemesanan yang mencakup biaya angkut seperti bensin, yaitu 10.000 itu untuk 2 hari. Yang kelima, biaya penyimpanan bahan baku seperti listrik untuk freezer sebesar 430.000 per bulan. Selanjutnya perhitungan. Untuk perhitungannya, di sini saya akan menjelaskan perhitungan saat pembuatan bakso. Yang pertama, kebutuhan persediaan bahan baku. Jumlah kebutuhan bahan baku selama 1 tahun yaitu sama dengan 120 dikali 3 kg sama dengan 360 kg. Jadi jumlah kebutuhan bahan baku selama 1 tahun sebanyak 360 kg. Rata-rata pemesanan per bulan sama dengan 360 dibagi 12 bulan sama dengan 30 kg. Untuk frekuensi pemesanan sama dengan 120 kali, ini untuk 1 tahun. Dan frekuensi pemesanan rata-rata per bulan sama dengan 120 dibagi 12 bulan sama dengan 10 kali. Selanjutnya, biaya persediaan bahan baku. Yang pertama, biaya pemesanan, yaitu mencakup biaya angkut seperti bensin. Tadi diketahui 10.000 untuk 2 hari, jadi 1 harinya sama dengan Rp5.000. Selanjutnya, biaya simpan. Biaya simpan tadi diketahui 430.000 per bulan. Karena bahan baku harus dilakukan penyimpanan setiap hari di freezer, perhitungan per harinya itu sama dengan 430.000 dibagi 30 hari sama dengan 14.000. Selanjutnya perhitungan bahan baku dengan metode Economic Order Quantity atau EOQ. Dengan rumus EOQ sama dengan akar 2 kali D kali S per H sama dengan akar 2 kali 360 dikali 5.000 per 14.000 sama dengan 16 kg. Selanjutnya frekuensi pemesanan optimum dengan rumus R per Q sama dengan 360 per 16 sama dengan 23 kali pemesanan. Dan selanjutnya jarak siklus optimum dengan rumus T sama dengan Q per R sama dengan 16 per 360 sama dengan 0,04. Jika diasumsikan 1 tahun 360 hari, maka waktu siklus optimum adalah T sama dengan 0,04 dikali 360 hari sama dengan 14 hari. Selanjutnya, persediaan pengamanan atau safety stock.
Untuk menghitung safety stock, terlebih dahulu menghitung jumlah permintaan rata-rata per hari, yaitu D sama dengan 360 per 360 sama dengan 1. Untuk lead time-nya tadi diketahui 1, jadi safety stock sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1 kg. Stok pengaman untuk UMKM Depot Rizky sebaiknya 1 kg. Selanjutnya, reorder point atau ROP dapat dihitung dengan rumus dalam kurung D kali L ditambah safety stock, yaitu sama dengan 1 kali 1 ditambah 1 sama dengan 2 kg. Ketika persediaan tinggal 2 kg, UMKM harus melakukan pemesanan kembali. Untuk perhitungan yang terakhir yaitu biaya persediaan bahan baku menggunakan metode economic order quantity. Yang pertama biaya pesan dengan rumus D per EOQ kali S sama dengan 360 per 16 dikali 5.000 sama dengan Rp112.500. Dan selanjutnya biaya simpan dengan rumus EOQ per 2 dikali C sama dengan 16 per 2 dikali 14.000 sama dengan Rp112.000. Selanjutnya biaya variabel. Biaya variabel dihitung dari biaya pesan ditambah biaya simpan dengan rumus D per EOQ kali S ditambah EOQ per 2 dikali C sama dengan 112.500 ditambah 112.000 sama dengan Rp224.500. Selanjutnya biaya total, yaitu biaya total itu sebenarnya dari rumus D kali C ditambah biaya variabel. D kali C itu sama dengan 5.040.000 dan biaya variabelnya tadi diketahui 224.500. Jika dijumlahkan hasilnya 5.264.500. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan penjelasan dan perhitungan pada Depot Rizky tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, UMKM ini masih menggunakan cara tradisional untuk perhitungan manajemen persediaannya. Yang kedua, pada perhitungan menggunakan metode EOQ diperoleh hasil yaitu EOQ sama dengan 16 kg, safety stocknya 1 kg, reorder point-nya 2 kg, frekuensi pemesanan dalam 1 tahun 23 kali, biaya pemesanan Rp112.500, biaya penyimpanan Rp112.000, biaya variabelnya Rp224.500, dan biaya totalnya Rp5.264.500. Yang terakhir saran, berdasarkan hasil yang diperoleh, saran untuk UMKM Depot Rizky yaitu dalam manajemen persediaannya akan menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ agar lebih optimal dan lebih hemat, sehingga dana yang didapatkan dapat dimanfaatkan ke hal lain. Berikut foto saya ketika melakukan wawancara kepada salah satu karyawan di Depot Rizky. Berikut dari saya jika Depot Rizky dalam manajemen persediaannya menggunakan metode EOQ. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.